Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan Bu Zahra di pelajaran kimia. Materi pertemuan ini yaitu senyawa kovalen polar dan non-polar. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari ikatan kovalen. Ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya dibagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan non-polar. Berikut merupakan perbedaan ciri antara senyawa kovalen polar dan non-polar. Oke, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Di antara senyawa-senyawa berikut, manakah yang termasuk senyawa polar dan non-polar? Oke, untuk mengerjakannya, yang pertama, kita lihat dulu ikatannya. HF. H itu nomor atomnya 1, F itu nomor atomnya 9. Konfigurasi 1, yang ini 2, 7. Sekarang kita bentuk ikatannya. H1, F elektron valensinya 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berarti ikatan yang terbentuk seperti ini kan, HF. Sekarang HF, H dengan F, apakah memiliki perbedaan keelektronegatifan? Perbedaan keelektronegatifan. Jawabannya iya. Kenapa? Karena H itu mempunyai nilai keelektronegatifan 2,1 dan F itu mempunyai nilai keelektronegatifan 4. Nah, karena H dan F memiliki perbedaan keelektronegatifan, maka senyawa ini akan membentuk kutub positif dan kutub negatif. Kira-kira di sini mana yang lebih elektronegatif? H 2,1, F 4. Yang lebih elektronegatif itu yang F. Berarti F itu membentuk kutub negatif karena dia lebih elektronegatif, dan H membentuk kutub positif karena dia kurang keelektronegatif dibanding F. Karena adanya perbedaan keelektronegatifan sehingga adanya pengkutuban, maka senyawa ini bersifat polar. Sekarang yang B, H2. H itu nomor atomnya 1, berarti ikatannya seperti ini kan. H1, H1, H-nya ada 2. Ikatannya H. H memiliki keelektronegatifan 2,1. Ini juga 2,1. Apakah H dengan H ini memiliki perbedaan keelektronegatifan? Tidak. Kenapa? Karena di sini sama-sama 2,1. Karena H dengan H ini tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, makanya ia bersifat non-polar. Untuk menentukan apakah senyawa tersebut polar dan non-polar, untuk senyawa diatomik itu gampang, seperti yang A dan B. Diatomik hanya ada 2 atom, yang ini H dengan F, yang ini H dengan H doang. Itu gampang, tinggal kita lihat apakah ada perbedaan keelektronegatifan atau tidak. Jika ada perbedaan keelektronegatifan, ia masuk ke polar, dan jika tidak ada perbedaan keelektronegatifan, ia masuk ke non-polar. Tapi jika soalnya seperti C, D, dan E yang merupakan senyawa poliatomik, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita lihat dulu perbedaan keelektronegatifannya. Yang pertama, kita lihat dulu perbedaan keelektronegatifnya ada atau tidak. Yang kedua, kita lihat dulu apakah ada PEB atau tidak. Yang ketiga, jika ia punya PEB, itu dia bersifat polar. Tapi apabila tidak mempunyai PEB,
itu bisa polar dan bisa juga non-polar, tergantung distribusi elektronnya. Jika distribusi elektron merata, ia masuk ke non-polar. Jika distribusi elektronnya tidak merata, ia masuk ke polar. Oke, sekarang CCl4. C nomor atomnya 6, Cl nomor atom 17. Berarti yang di tengah yang menjadi atom pusat yaitu C, karena C hanya 1, Cl ada 4. C elektron valensinya 4, Cl elektron valensinya 7. Oke, berarti ikatan yang terbentuk C dengan Cl. Oke, sekarang antara C dengan Cl apakah mempunyai perbedaan keelektronegatifan? Jawabannya pasti iya. Kenapa? Karena ini merupakan atom yang berbeda. Untuk mengetahui mana yang lebih elektronegatif, kita lihat elektron valensinya. Yang C mempunyai elektron valensi 4 dan C yang mempunyai elektron valensi 7. Berarti secara logika itu pasti lebih elektronegatif yang Cl, karena dia mempunyai elektron valensinya 7. Berarti Cl ini kutub negatif karena dia lebih elektronegatif, dan C itu kutub positif karena ia lebih elektropositif. Berarti elektron akan tertarik ke Cl. Tuh. Elektron akan tertarik ke Cl karena elektron akan tertarik ke yang lebih elektronegatif. C dengan Cl lebih elektronegatif Cl, begitu juga yang lainnya. Oke. Selanjutnya yang kedua, kita lihat apakah ia punya PeB atau tidak di atom pusatnya. Yang dilihat hanya di atom pusat ya. Di atom pusatnya punya PeB atau tidak? Kita lihat di sini C tidak ada PeB. Semua berikatan. Berarti dia tidak mempunyai PeB. Jika dia tidak mempunyai PeB, ada dua kemungkinan. Jika distribusi elektronnya merata bersifat nonpolar, jika distribusi elektronnya tidak merata bersifat polar. Kita lihat di sini. Di sini elektronnya mengarah ke Cl semua kan? Dari C ke Cl, C ke Cl, C ke Cl, C ke Cl. Berarti artinya semua elektronnya itu tersebar merata ke Cl. Tersebar merata. Berarti CCl4 itu bersifat non-polar. Oke. Selanjutnya NF3. N itu 7, F itu 9. 25, yang ini 27. NF3, N-nya 1, F-nya 3. Berarti yang atom pusat N. Atom valensinya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian F-nya ada 3. Di sini 1. Di sini 1. Atom valensinya 7. Di sini 1. Berarti ikatannya N, F, F, F. Kita lihat di sini. Di sini ada yang tidak berikatan. N dengan F, apakah mempunyai perbedaan keelektronegatifan? Pasti. Mana yang lebih elektronegatif? Itu yang F. Oke, berarti elektron lebih tertarik ke F. Oke. Selanjutnya, mempunyai PeB atau tidak atom pusatnya. Di atom pusat ini apakah ada pasangan elektron bebas? Jawabannya ada, yang ini. Beda sama yang tadi di sini kan? Semuanya berikatan, yang di C. Kalau yang ini ada yang tidak berikatan. Ini namanya pasangan elektron bebas. Karena dia mempunyai PeB, maka langsung bersifat polar. Selanjutnya CHCl2. C itu 6,
24, H itu 1, Cl itu 17, 287. Di sini C-nya ada 1, H-nya ada 2, Cl-nya ada 2. Kira-kira manakah yang menjadi atom pusat? Di sini C ada 1, H ada 2, Cl ada 2. Berarti yang atom pusat itu C. Elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya H-nya ada 2. H elektron valensinya 1. Oke, udah. Selanjutnya Cl ada 2 juga, elektron valensinya 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ikatannya seperti ini kan? Ini H, ini H, ini Cl, ini Cl. Oke. Selanjutnya, apakah ada perbedaan keelektronegatifan? Di sini ada ikatan C dengan H dan C dengan Cl. C dengan H pasti ada perbedaan keelektronegatifan. Mana yang lebih elektronegatif? Yang C, karena elektron valensi C itu 4. Berarti lebih tertarik ke C. Yang ini juga sama, H dengan C lebih tertarik ke C. Selanjutnya kita lihat antara C dengan Cl, mana yang lebih elektronegatif? C, elektron valensinya 4, Cl elektron valensinya 7. Berarti lebih tertarik ke Cl. Lebih elektronegatif yang Cl. Oke, selanjutnya. Atom pusatnya mempunyai PeB atau tidak? Di sini berdekatan semua, berarti tidak mempunyai PeB. Jika tidak mempunyai PeB, kita lihat distribusi elektronnya merata atau tidak. Kita lihat di sini, ikatan antara H dengan C, distribusi elektronnya ke arah C. Tapi C dengan Cl, distribusi elektronnya ke arah Cl. Ini berarti distribusi elektronnya tidak merata. Tidak seperti yang CCl4 ini. Kalau CCl4 ini yang tadi, itu elektronnya tersebar merata kan, semuanya ke Cl. Tuh. Kalau yang ini, yang satu ke C, yang satu ke Cl. Berarti ini artinya distribusi elektron tidak merata. Makanya ia bersifat polar. Oke, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini mengenai senyawa kovalen polar dan non-polar. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.